Salam Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam program pembinaan jemaat dengan topik Bapak sepanjang kehidupan, bagian yang ketiga. Fungsi seorang bapak. Peran seorang laki-laki sebagai seorang bapak menjalankan fungsi meliputi antara lain, pertama, bapak sebagai pendidik, bapak sebagai pendisiplin, bapak sebagai pemimpin. Nah, bapak sebagai pendidik, sejak awal mula penciptaan Allah memberikan tanggung jawab kepada laki-laki, dalam hal ini Adam, untuk mendidik, mengajar perempuan, yaitu Hawa, dan siapapun yang ada setelah dia. Pola ini terus berulang, terus menerus dijalankan untuk setiap keluarga. Apabila setiap laki-laki menjalankan tugasnya sebagai pendidik atau guru terhadap istri, anak-anak, dan keluarganya, maka menjadikan dirinya kesayangan Allah dan rahmat dicurahkan atasnya. Benih apapun yang ditanam dan pengajaran yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya, maka benih dan prinsip pengajaran tersebut akan lahir melalui ibu kepada anak-anaknya dan anak kepada keturunannya. Dengan demikian, prinsip ini menunjukkan seorang istri melipat gandakan apa yang diterima dari suaminya. Di dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, apa artinya ini, saudara? Ini artinya bapaklah yang memberikan instruksi yang orisinal, sedangkan ibu yang memberikan perintah tentang instruksi-instruksi tersebut untuk dilaksanakan. Bapaklah yang memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip ajaran yang orisinil, dan ibu yang memberi perintah seperti apa yang diterima, didengar dari suami untuk dilaksanakan oleh anak-anak. Jalurnya Allah memberikan instruksi lewat firman Tuhan kepada laki-laki. Laki-laki belajar membaca apa yang diinstruksikan Tuhan lewat firman Tuhan sebagai tugas seorang laki-laki, disampaikan kepada istri, dan istri melaksanakan dan mengajarkan kepada anak-anak. Bapak sebagai pendisiplin. Kebenaran tentang pendisiplinan. Disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Disiplin adalah mengajar seseorang agar mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Disiplin adalah pelatihan, termasuk di dalamnya mengadakan koreksi dan memberikan instruksi untuk membentuk karakter anak. Allah memberikan perintah, tanggung jawab kepada laki-laki untuk melatih dan memperlengkapi istri dan anak mereka. Bapak melatih, mendisiplinkan anak dengan cara anak mengikuti teladannya, dimulai dengan hubungan baik, hidup teratur, memberi respon dengan tepat, menjadi teladan untuk mendisiplinkan. Tanaman yang bertumbuh tanpa diolah atau dirawat, dibiarkan tumbuh sendiri, maka akan tumbuh liar seperti hutan. Kegagalan dalam pendisiplinan. Apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang dikatakan. Memberi instruksi tanpa memberi contoh atau teladan, tidak menjadi role model. Anaknya dilarang merokok, tapi bapaknya merokok. Anaknya dilarang minum minuman keras, tapi bapaknya minum minuman keras. Nah, ini bukan menjadi teladan.
relasi yang buruk sehingga tidak ada trust, kepercayaan, tidak memberikan kesempatan kepada anak melihat apa yang bapaknya lakukan sehari-hari. Prinsip kebenaran adalah laki-laki tidak dapat menjadi bapa bila tidak hidup bersama anak mereka. Laki-laki tidak dapat melatih anak-anak bila tidak ada di samping anak-anak mereka. Yang ketiga, bapak sebagai pemimpin. Tanggung jawab suami sebagai kepala pada istrinya adalah memberikan kebutuhan rohani dan kebutuhan rumah tangga bagi keluarga. Itu dapat kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 23, 24, Kejadian 3 ayat 16 dan 19, 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Memberikan kasih, perlindungan dan perhatian bagi kesejahteraan istrinya. Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Memberikan penghormatan, pengertian dan penghargaan kepada istrinya. Kolose 3 ayat 19, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Memberikan kesetiaan mutlak pada pernikahan bersama istrinya. Efesus 5 ayat 31, Matius 5 ayat 27 dan 28. Sebagai kepala dalam keluarga, seorang laki-laki memiliki 3 peran, yaitu nabi yang menuntun, imam yang mengayomi, raja yang memimpin. Peran bapak sebagai nabi dalam keluarga yaitu untuk menuntun istri dan anaknya. Bapak mendengarkan dan mengerti tuntunan Allah atas keluarganya sehingga ia dapat menuntun keluarganya untuk menggenapi rencana-rencana Allah atas kehidupan keluarganya. Peran bapak sebagai imam dalam keluarga yaitu untuk mengayomi. Bapak bertugas untuk mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran yang berhubungan dengan moral dan keagamaan kepada istri maupun anak-anaknya. Demikian juga seorang bapak, suami, harus memimpin istri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah. Peran bapak sebagai raja dalam keluarga yaitu untuk memimpin. Kepemimpinan di sini adalah memerintah dengan otoritas tetapi sekaligus disertai dengan kasih terhadap istri dan anak-anaknya. Bapak sebagai kepala keluarga memiliki 5 tugas, yaitu yang pertama, membuat rencana bagi keluarganya. Kedua, memberi visi. Yang ketiga, membedakan dan mendeteksi. Keempat, mendengarkan apa yang Allah katakan dan mendengarkan masukan-masukan dari keluarganya. Memperkatakan suara Allah. Yang pertama, membuat rencana bagi keluarganya. Tentu laki-laki bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan cara Allah. Ia harus mampu membuat rencana untuk masa depan. Ia harus mampu mengetahui apa yang sedang dihadapi keluarga dan apa yang harus dilakukan untuk itu. Kedua, memberi visi. Memimpin keluarga untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi, memperlengkapi dan mempersiapkan keluarga ke masa depan yang lebih baik. Persepsi, kesadaran tentang apa yang sedang terjadi dalam keluarga, memperhatikan apa yang terjadi dalam keluarga. Konsepsi, memulai suatu proses, bertindak untuk mencapai sesuatu, berinisiatif, merancang dan mengerjakannya. Insepsi, memulai sesuatu yang baru, berani ambil risiko untuk memulai sesuatu yang baru. Yang ketiga, membedakan dan mendeteksi. Seorang laki-laki harus dapat mendeteksi apa yang mungkin terjadi
di saat-saat berjalannya kehidupan dalam sebuah keluarga. Yang keempat, mendengarkan apa yang Allah katakan dan juga mendengarkan keluarganya. Tentu sebagai seorang bapa harus taat, peka terhadap suara Tuhan. Apa pesan Tuhan yang akan dikerjakan dalam keluarganya. Demikian juga seorang bapa harus dengar-dengaran akan istri dan anak-anaknya, apa keluhan-keluhan mereka, dan bapa memberikan solusi. Yang kelima, memperkatakan suara Allah. Melalui mulut seorang bapa di rumah, seluruh keluarga mendengar suara Allah. Bapak boleh memimpin dalam ibadah keluarga, menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, sehingga lewat ibadah keluarga, maka suara Tuhan akan tersampaikan kepada keluarga tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam ciri keutamaan laki-laki sebagai bapa. Dalam dunia periklanan dan film, sosok laki-laki dibayangkan atau direpresentasikan sebagai seorang yang macho atau jantan, yaitu seorang yang memiliki postur tubuh yang kekar, atau seorang yang berpenampilan di mana tutur katanya lemah lembut, menawan, dan pakaiannya rapi dengan model yang up to date. Tidaklah demikian halnya dengan seorang laki-laki yang benar-benar berfungsi sebagai bapa, baik secara bapa jasmani maupun bapa rohani. Berikut ini adalah ciri-ciri keutamaan seorang laki-laki sebagai acuan apakah seorang laki-laki itu adalah benar-benar seorang yang menjadi bapa secara jasmani atau secara rohani atau tidak. Yang pertama, memiliki reputasi yang baik, good reputation. Apa yang dikatakan orang tentang diri kita? Apakah sikap kita membuat orang berpandangan yang salah tentang diri kita? Kita harus sadar bahwa perbuatan atau tindakan kita akan menunjukkan reputasi kita. Yang kedua, kemurnian moral. Dalam dunia yang sedang mengalami degradasi moral, dapatkah kita menunjukkan kemurnian moral sesuai standar keimanan kita atau kepercayaan kita? Sejauh mana sikap moral kita dapat menerobos kebiasaan buruk atau nilai-nilai duniawi dalam hidup kita sehari-hari? Yang ketiga, stabilitas spiritualitas dan emosionalitas. Hidup dengan menghidupi nilai-nilai keimanan kita atau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh kepercayaan kita secara utuh. Seorang laki-laki yang menjadi bapa secara jasmani maupun rohani haruslah menjadi a man of faith atau laki-laki yang beriman, a man of hope atau laki-laki yang hidup berdasarkan setiap janji Allah, a man of love atau laki-laki yang hidup mempraktekkan kasih Allah. Yang keempat, bijaksana. Harus memiliki pandangan serta sikap hidup yang tepat dalam hubungan dirinya dengan Tuhan dan sesama. Tidak gegabah, rendah hati, saleh dalam hal beribadah, menyadari akan jati diri yang sebenarnya, bersyukur dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Yang kelima, pantas diteladani. Hidup sesuai dengan tata krama atau aturan yang ada sehingga orang lain tertarik untuk mengikutinya. Perilaku yang diperbuat patut atau pantas untuk dihargai serta diteladani. Yang terakhir, keenam, bersikap ramah dan murah hati. Hidup mempraktekkan kasih pada sesama, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Senang menolong yang berkekurangan, senang memberikan tumpangan bagi orang lain.
Seorang laki-laki yang mau efektif dalam berperan sebagai bapak secara biologis maupun bapak secara rohani harus memiliki dan menjalankan sifat-sifat berikut ini dalam hidupnya, yang disingkat dengan faith, F-A-I-T-H. Yang pertama, faithful atau setia di mata Allah. Seorang laki-laki harus setia pada panggilan yang Allah berikan dalam hidupnya, istri dan anak-anak yang Allah berikan bagi kehidupannya, pekerjaan yang dikaruniakan kepadanya. Yang kedua, A, accountable atau dapat bertanggung jawab di hadapan Allah. Seorang pemimpin atau atasan dalam sebuah perusahaan tentunya selalu memperhatikan pencapaian kerja dari karyawan atau bawahannya, entah itu baik maupun tidak baik hasilnya. Andai Allah itu adalah seorang atasan atau pimpinan maupun seorang CEO dalam pelayanan yang kita lakukan, pertanyaannya, apakah kita memiliki tingkat pertanggungjawaban yang tinggi yang akan membuat ia memberikan penilaian yang baik atas kita? Seorang laki-laki, setiap kita harus siap diminta pertanggungjawaban oleh Allah dalam bidang waktu yang Allah berikan bagi kita. Apakah waktu yang kita miliki selama 24 jam dalam sehari, 360 hari dalam setahun, dikelola atau dimanfaatkan sebaik mungkin bagi kemuliaan dan seturut untuk tujuan yang Allah miliki bagi kehidupan kita? Berbicara masalah soal waktu, tentunya Allah ingin agar setiap laki-laki memiliki keseimbangan bagi keluarga dan pekerjaan. Talenta atau kapasitas, talenta yang Allah karuniakan bagi kita. Setiap orang pasti diberikan talenta atau keahlian yang khusus oleh Allah. Ada yang dipanggil menjadi seorang rohaniawan, usahawan, dan pebisnis, ahli media, pelukis, dokter, dan lain sebagainya. Allah ingin agar semua keahlian yang telah Ia berikan dipergunakan bukan semata-mata untuk kepentingan atau keuntungan pribadi semata, tapi untuk kemuliaannya. Dalam istilah kerohanian, kata keahlian di sini kita sebutkan talenta, ya, atau karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang dengan berbeda-beda. Kekayaan yang Allah limpahkan bagi kita. Berkat Allah senantiasa dilimpahkan bagi orang-orang yang senantiasa taat akan perintahnya. Berkat yang Allah limpahkan bukan hanya berbicara masalah kekayaan atau harta, melainkan sukacita, damai sejahtera, umur panjang, kesehatan, perlindungan, nafas hidup, dan lain sebagainya. Allah ingin agar harta benda yang kita dapatkan darinya bukan hanya dipakai untuk menghidupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, tetapi bisa juga dipergunakan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Yang ketiga dari istilah faith, yaitu I, intimacy atau memiliki hubungan intim bersama Allah dan keluarga, istri dan anak. Seorang laki-laki yang hidup saleh adalah seorang laki-laki yang punya keintiman dengan Allah. Ia memiliki gaya hidup seorang pendoa dan penyembah, dan pikirannya melekat pada firman Tuhan yang hidup. Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 164. Daniel memiliki keintiman dengan Allah. 3 kali dalam sehari ia menaikkan doa dan pujian penyembahan kepada Allah. Daniel 6 ayat 11 dan 12. Bagaimana dengan kita? Berapa kali kita dalam satu hari berdoa intim dengan Tuhan? Keintiman bersama Allah akan membuat seorang suami memiliki hubungan yang intim juga dengan istri dan anaknya. Jika seorang suami bisa mengasihi Allah
maka ia pasti bisa mengasihi istri dan anaknya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Faith yang keempat, T, truthful atau jujur dalam pandangan Allah. Dalam sistem dunia yang penuh dengan pelanggaran moral dan menurunnya integritas dengan maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya, seorang laki-laki harus hidup dengan benar dan penuh integritas, sehingga berkat-berkat Allah dapat tercurah dalam pekerjaan, usaha, di dalam keluarganya. Integritas berasal dari bahasa Latin integrate, yang artinya dimengerti sebagai completeness, wholeness, unified, dan eternity. Semuanya merujuk pada keutuhan. Keutuhan yang dimaksud adalah keutuhan dari seluruh aspek kehidupan, terutama antara perkataan dan perbuatan. Yang terakhir, humble atau rendah hati di mata Allah. Seorang laki-laki yang dalam dirinya memiliki sifat seorang bapa memiliki kerendahan hati. Ia tidak sombong, mau mendengar saran atau nasihat dari istrinya, suka melayani keluarga dan menolong sesama. Semua itu dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih, bukan karena tujuan untuk dihargai, dipuji, atau untuk mendapatkan keuntungan. Seorang laki-laki yang menjadi bapa secara jasmani maupun rohani memiliki sifat seorang pelayan. Ia menyadari bahwa melayani adalah kehormatan sebagai rasa syukur terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Seorang laki-laki yang menjadi bapa secara jasmani maupun rohani menyadari bahwa kekayaan, harta, kepintaran, jabatan adalah titipan Allah kepadanya. Ia bukanlah sebagai pemilik, tetapi pengelola dari semua hal yang dipercayakan Allah terhadapnya. Oleh karena itu, ia harus tetap memiliki kerendahan hati. Warisan yang paling berharga dari seorang bapa untuk anaknya bukanlah aset, tapi akhlak dan akal budi. Tuhan Yesus memberkati.